Assalamualaikum teman-temanku sekalian, bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Pada video sebelumnya, admin membahas tentang hati manusia, yang dimana pada kesempatan di video kali ini, admin masih akan membahas tentang hati manusia. Sebagaimana sudah admin jelaskan pada video sebelumnya, bahwasannya hati adalah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati adalah tempat Allah memandang manusia. Dan hati adalah tempat hidayah, yang dimana hidayah ini kita mampu menempuh jalan sebuah kebenaran dan kita mengetahui baik dan buruk. Akan tetapi bahwasannya hati manusia ini, teman-temanku sekalian, memiliki banyak sekali yang namanya penyakit. Mulai dari penyakit ria, ujub, sombong, dan bahkan cinta kepada dunia. Penyakit-penyakit hati ini yang membuat diri manusia terkadang jatuh ke dalam lubang dosa. Apabila manusia telah berkelimang dosa dan dia jatuh ke dalam lubang kehinaan, yaitu lubang dosa, maka di dalam hatinya akan banyak sekali syubhat, keraguan-raguan akan sebuah kebenaran. Bahkan mungkin saja ia tahu kebenaran, akan tetapi anggota tubuhnya sulit untuk melakukan sebuah kebaikan. Bahkan kita temukan, teman-temanku sekalian, banyak sekali orang-orang yang mungkin saja mengetahui kebenaran akan tetapi tidak menjalankan, akan tetapi meninggalkan kebenaran itu sendiri. Contohnya saja sholat. Kita sama-sama tahu bahwasannya sholat adalah penting, akan tetapi ya mungkin saja banyak orang yang hatinya mati justru meninggalkan sholat. Jadi teman-temanku sekalian, apabila hati kita mati, hati kita tidak akan pernah merasa yang namanya cahaya keimanan dan cahaya hidayah. Jadi apabila hati kita mati, kita akan condong kepada dosa dan kita akan menjadi manusia yang buruk. Maka dari itu pentingnya untuk kita menjauhi hati kita dari yang namanya ria, ujub, sombong, dan bahkan cinta kepada dunia. Jika kita ingin membersihkan penyakit hati kita, maka ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga mata, menjaga telinga, dan menjaga mulut. Karena ketiga hal ini adalah sumber menuju hati manusia. Jadi apabila ketiga hal ini tidak dijaga, mungkin mata kita sering melihat hal yang haram, mendengar hal yang haram, dan mulut kita sering membicarakan yang haram atau makan makanan yang haram, ya hati kita akan mati dan hati kita tidak akan pernah menikmati yang namanya cahaya hidayah. Bagaimana seseorang itu ingin menikmati cahaya hidayah selagi matanya tidak dijaga? Ini adalah sebuah kenistaan. Karena jika mata kita tidak dijaga, hati kita akan kotor, dan inilah yang membuat hidayah tidak turun. Karena jika banyaknya dosa di dalam hati kita, maka Allah akan berikan titik hitam di dalam hati kita, dan hingga hati kita akan menjadi hitam dan jauh dari yang namanya cahaya hidayah. Setelah itu, hal yang harus kita lakukan adalah sering membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat hati, yang dimana jika kita sering membaca Al-Quran dan menghayati Al-Quran, maka hati kita akan lembut. Jika hati kita lembut, maka mudah untuk hati kita menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sering membaca Al-Quran, hendaknya kita sering merenungi diri kita. Kita mengurusi aib kita sendiri. Karena jika kita sering merenungi diri kita dan mengurusi aib-aib yang ada di dalam diri kita, maka insya Allah maka hati kita akan menjadi hati yang terang dan Allah akan memberikan cahaya kepada kita. Semoga bermanfaat. Mungkin sampai sini saja penjelasan admin di video kali ini. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali tentang ilmu filsafat yang ingin admin bagi untuk teman-temanku sekalian. Saya admin undur diri. Selamat bertemu lagi di konten-konten selanjutnya.